Munculnya kematian mendadak setelah peristiwa kontroversial seperti Mubahala seringkali memunculkan spekulasi publik yang berujung pada vonis moral atau spiritual. Peristiwa semacam ini mengundang pertanyaan etis, teologis, dan logis. Apakah peristiwa tersebut merupakan bentuk balasan ilahi ataukah hanya korelasi temporal tanpa kausalitas logis? Video ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dengan pendekatan moralitas, ontologi kematian, dan hukum sebab akibat. Mubahala adalah bentuk perdebatan terakhir yang bersifat spiritual dengan melibatkan sumpah laknat bagi pihak yang berdusta. Ketika peristiwa ini diikuti oleh kematian salah satu pihak, masyarakat sering mengaitkannya secara langsung. Padahal korelasi waktu tidak selalu menunjukkan kausalitas. Dalam diskursus keilmuan, perbedaan pendapat adalah hal yang niscaya. Namun, perbedaan itu seharusnya dibingkai dalam etika adab dan tanggung jawab moral. Immanuel Kant dalam Groundwork of the Metaphysics of Morals menegaskan, acts only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should become a universal law. Bertindaklah hanya berdasarkan prinsip yang dapat engkau kehendaki menjadi hukum universal. Maka mencaci atau mendoakan keburukan terhadap sesama merupakan pelanggaran terhadap prinsip etis ini. Kebebasan berbicara dalam ilmu menuntut tanggung jawab moral, bukan kemarahan spiritual. Al-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim menekankan, man lam yasbir ala dhulli ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil jahli abadan. Barang siapa tidak sabar menanggung kehinaan dalam belajar sesaat, akan kekal dalam kehinaan kebodohan selamanya. Tanpa adab, ilmu kehilangan cahaya. Perdebatan keras, apalagi dengan nada kutukan, menandakan hilangnya adab sebagai fondasi ilmu. Mubahalah adalah doa permohonan laknat bagi pihak yang berdusta. Namun, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa adab dan kelembutan lebih utama daripada pembuktian kebenaran melalui kutukan. Al-ilmu laisa ma hufidho, innamal ilmu ma nafa'a. Ilmu bukanlah yang dihafal, melainkan yang bermanfaat. Dalam pandangan tasawuf, mubahalah adalah jalan terakhir, bukan ekspresi utama seorang pencari kebenaran. Lebih utama mendidik hati daripada mempermalukan lawan. Mula Sadra melihat kematian sebagai transisi ruh menuju kesempurnaan. Al-mautu laisa fana'an, bal huwa intiqalun ila martabatin arqa minal wujudi. Kematian bukanlah kefanaan, tetapi peralihan menuju tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Mengaitkan kematian dengan mubahalah tidak memiliki dasar ontologis. Hal itu justru mengaburkan spiritualitas kematian itu sendiri. Anggapan bahwa jika sesuatu terjadi setelah peristiwa lain, maka yang pertama adalah penyebabnya adalah kekeliruan berpikir yang disebut dengan post hoc ergo propter hoc. Maka menyimpulkan bahwa kematian terjadi karena mubahalah adalah bentuk ketergesa-gesaan dalam berpikir. Korelasi tidak sama dengan kausalitas, sesuatu yang tidak bisa dipastikan atau diingkari. Kematian tidak bisa direduksi menjadi hukuman, melainkan ia adalah batas tertinggi dari eksistensi yang mengundang manusia untuk merenung dan bermuhasabah. Wafatnya seseorang pasca mubahalah tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai akibat logis atau spiritual dari peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut mengajarkan kita
untuk menahan diri dari menyimpulkan sesuatu tanpa dasar logis dan teologis yang sah, menjaga adab bahkan di tengah perdebatan paling keras, tidak gegabah melaknat orang, dan menyadari kematian sebagai panggilan bagi diri sendiri untuk bermuhasabah, bukan alat untuk menghakimi.